mudah-mudahan tidak salah. Nanti silakan mau perkenalkan diri. Sejauh ini yang saya terima ya Bapak Ibu ya, pengalamannya adalah kepala sekolah, pembina para frater, magister, pimpinan biara dan juga dosen, mengajar spiritualitas dan juga psikospiritual. Saat ini bertugas di Staf Karmelit Center Jakarta dan pernah menulis buku Bapak Ibu. Judulnya adalah Katakan Tidak Jika Harus dan Jalan Kecil Santa Teresia Lisieux. Jadi Romo tidak akan sendiri, akan bersama dengan Bang Andi sebagai moderator. Silakan Bang bergabung. Selamat pagi semuanya. Bang Andi juga akan langsung memperkenalkan diri. Semuanya udah kenal saya ya. Saya dengan Andi Seradi, anggota Legio Maria dari Presidium LPD. Terima kasih. Ratu Bercinta Damai. Baik, hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Romo Carolus tentang jalan kecil yang diberikan oleh Santa Teresia untuk kita teladani. Mungkin terima kasih, Suster. Perpanjang waktu, saya persilakan Romo. Berikan tepuk tangan kepada Romo. Selamat pagi. Senang bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudari untuk berbagi tentang hidup ya, bukan hanya soal apa sih pemikiran Teresia, tetapi saya mau bagi hidup dari Teresia itu sendiri. Itu memang ada perbedaan makna. Kalau membagi ajaran Teresia itu berarti pemikiran-pemikirannya. Nanti sepanjang sesi ini saya membagi apa sih hidupnya yang dia lakukan. Baik, sekedar memberi latar dari semangat hidup dari Santa Teresia. Santa Teresia ini adalah Karmelit, ya, Karmelit. Sampai saat ini ada banyak sekali cabang Karmel. Yang induknya itu ada Okar, kemudian lahir yang periode berikutnya itu ada OCD. OCD itu ada di Blender, ada di Lembang, itu OCD. Dan yang lain-lainnya di antara kita ini ada Hermanas, itu cabang-cabang dari Karmel. Dan Karmel ini lahir dan berdirinya itu di Israel, di Gunung Karmel, ya, di mana di sana di abad pertengahan banyak orang meninggalkan apa yang disebut dengan hal-hal yang duniawi, ya, kemudian pergi ke padang gurun di Israel sana, lalu kemudian di sana mereka hidupnya berdoa dan bekerja dan mencukupkan hidup mereka dari pekerjaan. Jadi katakanlah mereka itu adalah para pertapa yang pergi ke Israel. Lalu kemudian karena di situ terdiri dari berbagai macam orang, kelompok yang menghayati semangat padang gurun pertapaan dan merasa bahwa oh ternyata kita sama. Lalu membentuk sebuah kelompok, lalu meminta pengakuan dari gereja setempat. Ya, Patriark Yerusalem waktu itu Santo Albertus meresmikan kelompok ini dan memberi kelompok ini sebuah pedoman hidup yang disebut dengan regula. Ya, pedoman hidup itu ada aturan-aturan hidup yang semua isi regula itu berisikan tentang hidup kontemplasi, hidup bersemuka dengan Tuhan, hidup di hadirat Tuhan, bekerja dan berdoa menjadi sebuah rutinitas harian. Sambil bekerja, sambil berdoa dengan doa menjadi sebuah pekerjaan. Nah, tokoh inspirasi dari para Karmelit itu adalah Nabi Elia. Kita kenal cerita Nabi Elia yang pada intinya pada suatu perjalanan rohaninya dia berjumpa dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan lewat setelah ada angin sepoi-sepoi basah. Artinya apa? Dalam keheningan manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak dalam hal-hal yang besar seperti kejadian alam, gempa bumi
Tapi Elia melihat Tuhan lewat itu setelah dia merasakan angin sepoi-sepoi basah. Itulah bahasa simbol yang mengatakan bahwa Allah hadir di dalam keheningan. Satu. Yang kedua, Allah ada di dalam hal-hal yang biasa sehari-hari. Maka hidup kontemplasi itu adalah mencintai hal-hal yang sehari-hari yang sederhana, tetapi dengan semangat yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu yang kemudian dimaknai oleh Santa Teresia kecil, Santa Teresia Lisieux. Kemudian tokoh inspirasi yang kedua adalah Maria, yang orang Karmel mengatakan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya, jadi itu. Dan pengalaman kecil dan sangat menentukan membuat Teresia itu berubah dari anak yang emosional, sedikit-sedikit sensitif, tersinggung karena pada usia 4 tahun dia sudah mengalami kehilangan ibunya. Maka sebagai seorang anak yang masih ingin dikasih, dicintai, secara psikologis mengalami gangguan, maka ada sedikit konflik atau merasa seperti dia dibully, dia sering ke bawah sensitif, dia tersinggung dan lain sebagainya. Tetapi dia punya pengalaman khusus ketika dia berada di ruangan, dia kemudian melihat Bunda Maria tersenyum kepadanya. Itulah momen perubahan dari bersifat kanak-kanak menjadi dewasa. Itu pengantarnya, supaya kita tahu rumahnya di mana. Kalau omong Tante Teresia kecil, kita berada di rumahnya siapa? Ini di rumahnya, iya, rumahnya Karmel yang memiliki semangat kontemplasi, supaya kita tidak salah arah. Baik Bapak Ibu.